Om Swastiastu. Om. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madis Kudankarang sore hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, berbicara tentang pasangan yang terdiri dari suami dan istri, tentunya ada satu keinginan yang pasti diharapkan dari setiap pasangan tersebut, yaitu anak, keturunan, seperti itu. Dan tentunya ini yang diharapkan ketika melangsungkan perkawinan, kemudian pernikahan, dan yang pastinya akan melahirkan keturunan nantinya. Tetapi banyak juga pasangan-pasangan yang sudah cukup lama mendambakan kehadiran buah hati mereka, anak mereka tentunya. Nah, itu yang akan kita bahas, apa sebenarnya penyebab dari hal tersebut terjadi. Apakah ini yang disebut infertilitas? Nah, bagaimana mengenal infertilitas itu yang akan kita bahas. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir Dr. Cokorda Gede Astawa Pemayun, MBMed SPOG. Beliau adalah spesialis atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Om Swastiastu, Dr. Cok. Sehat selalu, Dok. Makarang Beci. Sehat ya? Sehat-sehat. Ini pertemuan kita kesekian kalinya dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai infertilitas. Dok, tadi di awal pun saya sempat mengatakan bahwa setiap pasangan banyak yang pasti menginginkan yang namanya ketika sudah berumah tangga, menjalani kehidupan atau grahasta grahasta bisa dikatakan demikian, anak yang akan menjadi harapan tersebut, keturunan, buah hati. Tetapi banyak juga pasangan-pasangan yang setelah sekian lama menjalani pernikahan tetapi belum juga mendapatkan keturunan seperti itu. Apakah ini yang bisa dikatakan mengarah ke infertilitas seperti itu? Apa yang sebenarnya sebelum berbicara tentang penyebab itu, apa sih yang disebut dengan infertilitas, Dok? Ya. Nah, jadi ini memang topik yang benar-benar hangat dan cenderung panas ya. Pak Karang, ya memang karena ketidaksuburan itu tidak hanya masalah medis, tetapi juga dia kemudian akan merembet ke berbagai masalah sosio-kultural, yang bahkan ekonomi. Yeah. Jadi tidak hanya urusan medisnya saja yang kita pikirkan, ternyata di balik itu latar belakang pasien itu begitu banyak. Ya. Dan yang mengalami atau yang menjalani mungkin si pasangan, tetapi kemudian itu juga memiliki implikasi dampak ke keluarganya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya bahkan masyarakatnya sendiri, jadi lingkungan di sekitarnya. Jadi ya ini benar-benar sesuatu yang harus kita pahami apa sebenarnya definisinya, itu pertama. Jadi ya, bisa dikatakan dampaknya juga bisa melebar begitu kemana-mana luas, seperti itu. Luas. Jadi tidak hanya, kalau penyakit lain mungkin kita hanya mikirkan, oh ini pasien sakit, lalu kita diagnosisnya apa, rencana terapinya ada apa, ya sudah kita pantau bagaimana perkembangannya. Tapi kalau ketidaksuburan, kadang kita analisanya tidak hanya si pasien ini saja. Kita lihat bagaimana pasangannya, bagaimana latar belakang keluarganya, pekerjaannya, dia dari sosial dan budaya yang bagaimana, sehingga dalam melakukan wawancara tanya jawab kita membuat pasiennya nyaman. Lalu juga dalam pemeriksaan tentunya ya, kita dokter kandungan kan pemeriksaan di bagian alat vital, itu juga kita harus jelaskan dengan baik. Bahkan pemeriksaan lain yang harganya tidak murah, ya itu pun kemudian berdampak begitu banyak. Bisa dikatakan ini dampaknya bukan hanya pada fisik, tetapi psikis juga, Dok. Ya, betul. Dan kita perlu pahami bahwa keinginan memiliki anak itu memang dahulu hampir selalu dimiliki oleh setiap pasangan ya yang sudah menikah. Tapi kemudian dengan berubahnya pandangan budaya, terutama dengan masuknya budaya barat ya, keinginan untuk memiliki anak ini tidak selalu dimiliki oleh pasangan, ataupun ingin memiliki tapi ingin menunda. Ya. Nah, ketika mereka memutuskan menunda atau memang menjalani proses pernikahan yang membuat mereka tidak bisa hamil dahulu, maka dampak ke psikisnya begitu besar. Kanan kirinya akan bertanya, tekanan dirinya terhadap dirinya itu juga akan begitu besar. Jadi memang kita harus kaji begitu luas mengenai infertilitas. Nah, kalau definisinya, jadi siapa sih yang dibilang infertil, ya, infertilitas?
Kalau kita mengacu pada definisi, sebenarnya infertilitas atau ketidaksuburan itu adalah pasangan yang sudah menikah 1 tahun. Jadi 1 tahun menikah, tinggal bersama, hubungan seksual rutin tanpa pengaman, Ya. tetapi belum berhasil mencapai kehamilan. Ya. Nah, ini yang membuat definisi infertilitas. Kapan kita bilang dia infertilitas, maka saat itulah kita dorong pasangan itu untuk melakukan pemeriksaan. Karena tidak selalu kan, pasien baru menikah, ya saya baru menikah nih, kapan nih saya harus periksa, kapan nih saya dibilang tidak subur. Ya, jadi 1 tahun memang sudah berencana hubungan seksual tanpa pengaman. Jadi ada waktu yang bisa dikatakan ketika melewati masa 1 tahun itu yang harus menjadi aware, atau pasangan itu harus menjadi aware. Seperti itu? Ya, betul. Jadi itu seperti lampu kuning. Oke. Ya. Jadi itu memberikan kita peringatan, kita ini sudah 1 tahun nih berusaha, tapi belum juga. Yuk periksa. Nah, jadi enggak juga kita bilang, oh kamu udah 3 bulan nikah belum jadi, belum hamil juga, jangan-jangan kamu tidak subur. Kamu infertil. Ya. Jadi ada patokannya ya, satu tahun. Sebentar, ini ketika ngomongin jangan-jangan kamu infertil, itu siapa yang bertanya kepada siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu dia. Jadi masalah sosial dari ketidaksuburan infertilitas itu adalah menjadi perhatian banyak orang. Itu masalahnya. Ya, jadi kondisi si pasangan ternyata menjadi perhatian banyak orang. Entah saudaranya, entah keluarganya, kanan kiri, entah teman-temannya. Itu yang menyebabkan tekanan psikis dari si pasangan ini juga tidak mudah ya untuk menjalaninya. Ya, nah ini berbicara tentang ketika 1 tahun sudah berumah tangga, kemudian seperti dokter sampaikan tadi, ini aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Ini yang konotasi dalam artian siapa nih yang disebut infertilitas? Apakah sang suami atau istri, dok? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya harus dipahami semua pasangan ya, yang sudah menikah dan terutama yang akan menjalani pengobatan. Jadi proses terjadinya kehamilan itu adalah kontribusi dua pihak. Ya. Jadi ada pria, ada wanita dengan kedua organ vitalnya masing-masing, organ kesuburannya masing-masing, kemudian berharap terjadinya suatu kehamilan. Sehingga ketika kita menduga adanya ketidaksuburan, ada yang namanya ketidaksuburan memang faktor pria saja. Jadi kita sudah jelas temukan pada pria ada gangguan sperma, gangguan hubungan seksual dan sebagainya. Atau gangguan pada wanita saja, jadi memang apa gangguan saluran telur, gangguan hormon dan sebagainya. Atau faktor kombinasi. Ya. Jadi ya kedua pihak ada. Yang mana kalau dahulu dugaan orang adalah lebih banyak terfokus pada wanita. Ya, jadi benar-benar wanita sentris ketidaksuburan itu. Tapi kita ternyata angka berbicara bahwa faktor kombinasi itu begitu besar. Jadi tidak hanya wanita saja, tapi juga faktor pria. Dan kemudian penelitian juga menampilkan bahwa ada juga faktor yang tidak diketahui, yang begitu mengerikan rasanya dengarnya ya. Jadi pada pria normal, wanita normal, kita cek semua bagus, dalam prosesnya ternyata tetap juga susah hamil. Ini namanya unexplained infertility. Baik. Jadi ada ketidaksuburan yang faktornya belum mampu kita temukan dan jelaskan. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas itu terjadi pada pasangan, dok? Betul. Nah, jadi itulah yang membuat kita pada waktu pemeriksaan awal, ya, jadi pasangan yang kita sudah, oh ini memang sesuai dengan kriteria infertilitas. Nah, jadi wawancara dan pemeriksaannya dan rencana terapi berikutnya itu benar-benar harus komprehensif. Kita harus nilai ya ini pada pria apa saja masalahnya, pada wanita apa saja masalahnya. Dan harus dipahami kemudian infertility is a problem for two. Jadi ini adalah siapapun faktornya, apakah faktor pria, faktor wanita atau kombinasi, ini adalah masalah yang harus dihadapi sebagai pasangan. Jadi datangnya berdua, periksanya barengan, konsultasinya barengan,
menjalaninya adalah sebagai couple, sebagai pasangan. Itu yang harus dilakukan. Harusnya. Itu yang harus dilakukan, tetapi di lapangan seringkali kita menemukan ketika terjadi hal-hal seperti kasus-kasus yang seperti tersebut, ini akan mengarah ke wanitanya, sang perempuannya. Itu yang harus diubah mindset masyarakat. Seperti itu, Dok? Betul. Dan kata infertilitas itu memang kemudian memancing suatu stigma bahwa infertil artinya tidak subur. Seakan-akan ini memang tidak bisa hamil. Jadi kemudian berkembanglah ada terminologi baru yang subfertilitas. Jadi kurang subur. Ya, itu sebenarnya kan upaya kita di dunia medis untuk menghindari stigma pada pasangan yang ingin memeriksakan diri atau yang sedang menjalani pemeriksaan kesuburan. Begitu. Ya, Dokter Cok, kembali lagi ini, kalau kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas itu sendiri, ini apakah faktor genetik juga bisa mempengaruhi terjadi? Ada juga. Kalau sebelumnya kita hanya tahu penyakit atau masalah itu munculnya ya entah dari makanan, lingkungan, atau memang kuman dan sebagainya. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kan studi-studi genetik itu makin marak ya dan makin baik. Memang ada beberapa kondisi genetik yang membuat gangguan itu memberikan potensi. Tapi angkatannya sebenarnya begitu kecil. Sehingga sebelum kita menyalahkan genetik atau bawaan kita harus telusuri dulu faktor lain yang memang bisa dimodifikasi. Ya, faktor lainnya itu seperti? Ya, jadi kita lihat apakah kalau misalkan gaya hidup itu yang paling utama kita sekarang menjadi masalah utama ya. Gaya hidup itu banyak. Jadi apakah pekerjaannya dia, lalu aktivitas fisiknya, pola tidur, pola makan, lingkungannya bagaimana, bahkan kendaraan yang biasa digunakan, jarak tempuh perjalanan, apakah pekerjaannya melibatkan stres psikis dan sebagainya. Jadi begitu banyak hal yang harus kita tanyakan dan mungkin nggak bisa habis dalam satu sesi konsultasi. Jadi sekian kali pertemuan, ada yang kurang kita tanya lagi, Mungkin dalam sekian kali pertemuan baru ketemu, oh ternyata ini kira-kira yang menyebabkan permasalahan pada pasangan ini. Baik, Dokter Cok, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenal infertilitas tentunya. Pemirsa, di sesi berikutnya kami masih akan kembali dengan topik kita yaitu mengenal infertilitas. Silahkan Anda yang ingin bertanya lebih jauh lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, silahkan. Kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Dr. Cokorda Gede Astawa Pemayun. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Mengenal infertilitas masih kita akan bahas di sesi berikutnya. Masih bersama Dr. Cokorda Gede Astawa Pemayun, M.Biomed SPOG. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi tentunya. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita atau mungkin mempunyai permasalahan seputaran topik kita pada sore hari ini di 036189484400 dan juga di 036189484401. Kalau di awal tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai secara global nih apa yang dimaksud dengan infertilitas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas itu juga sangat mempengaruhi ya Dok ya. Setiap pasangan yang bisa dikatakan setahun menikah yang tidak menggunakan seperti yang dokter sampaikan tadi itu belum juga mempunyai keturunan, itulah yang menjadi awal bisa saja pasangan tersebut disebut infertilitas seperti itu Dok. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pasangan suamikah atau istrinyakah yang memiliki atau disebut infertilitas niki sendiri, ini penyebabnya apa sih Dok sebenarnya? Nah, jadi faktornya kalau kita bedah lagi kalau tadi itu kan baru faktor risiko namanya. Jadi hal-hal yang sekiranya berkontribusi menimbulkan masalah. Nah, tapi yang harus kita cari tahu itu adalah
masalah yang sudah timbul apa. Ya. Nah, itu kita lakukan dari pemeriksaan kita. Ya. Kalau misalkan pasien itu pasangan datang ke dokter kandungan, maka kita akan lakukan pemeriksaan pada wanita. Itu wanita itu organ kandungannya. Kita mulai dari vagina, naik ke atas ada mulut rahim, di atas lagi ada rahimnya, tempat terjadinya kehamilan itu, tempat menempelnya kehamilan. Lalu ada saluran telurnya 2 kanan kiri dan pabrik telurnya atau nama lainnya ovarium. Kalau saluran telurnya namanya tuba falopi. Mungkin pemirsa yang sudah pernah melakukan pemeriksaan sudah pernah mendengar ya istilah-istilah ini. Nah, kita harus pastikan satu, ada tidak penyakit-penyakit yang sudah populer di telinga kita seperti kista. Ya, kista itu bisa muncul di pabrik telurnya, di ovarium, sehingga mengganggu proses keluarnya hormon kewanitaan yang normal, mengganggu juga proses ovulasi namanya, puncaknya masa subur ya, pematangan sel telur. Lalu apakah ada benjolan-benjolan lain seperti mioma uteri, itu adalah benjolan padat di rahim, di otot rahim, sehingga cenderung mengganggu proses penempelan atau bahkan juga perkembangan dari kehamilan. Lalu ada juga yang namanya polip, itu adalah benjolan halus, kaya dengan pembuluh darah di rongga rahim, jadi mudah berdarah. Sehingga calon kehamilan yang mau nempel itu akan terganggu. Bisa juga muncul, kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Ya. Infeksi itu bisa terjadi dari vagina, dari rongga rahim, bahkan sampai rongga panggul. Nah, infeksi pada rongga panggul bisa menyebabkan kerusakan dari tuba falopi ini. Ya. Jadi kita akan cek satu-satu. Nah, pemeriksaan ini sebagian besar dilakukan melalui USG. Ya, jadi ultrasonografi itu adalah satu pemeriksaan yang kita anggap non-invasif namanya ya, jadi tidak memerlukan pembedahan toreh-torehan luka, dan itu bisa menampilkan sebagian besar penyakit-penyakit tersebut. Ya. Nah, kalau saluran telur apakah ada sumbatan atau tidak, maka pemeriksaan yang akan direncanakan oleh dokter kandungannya itu adalah pemeriksaan ada namanya hysterosalpingografi, jadi ini di ronsen. Disemprotkan cairan, lalu difoto, nanti kelihatan ini cairannya berhasil lewat nggak saluran telurnya. Ya. Karena tuba falopi itu tempat yang begitu penting, itu adalah tempat bertemunya sperma dan sel telurnya. Jadi kalau misalkan ada sumbatan di salurannya, maka kehamilan secara alami tidak bisa terjadi. Gitu. Nah, setelah itu juga pada pria kita juga akan rencanakan pemeriksaan yang paling simpel aja, pemeriksaan sperma. Ya, pemeriksaan sperma itu tinggal datang ke laboratorium yang memang menyediakan pemeriksaan itu, disediakan ruangan khusus yang private, nanti ngeluarkan sperma di sana ditampung. Nah, tampungan sperma itu akan dianalisa, bagaimana jumlahnya, jumlah sel spermanya ya, jadi bukan hanya cc-nya. Jadi kalau kita ejakulasi, mengeluarkan cairan, itu belum tentu jumlah spermanya bagus, walaupun kesannya cairannya banyak. Jadi itu harus dilihat di bawah mikroskop, apakah jumlah spermanya di dalam cairan itu bagus atau tidak. Lalu yang kedua, bagaimana pergerakannya. Jadi sperma itu dia harus berenang sendiri. Dia ketika dikeluarkan di vagina pada waktu hubungan seksual, dia harus berenang sendiri ke dalam, ke atas, mencari si sel telur itu. Nggak boleh dibantu ya dok? Nggak ada yang bantu, nggak ada yang nganter. Sehingga ya harus bagus dia pergerakannya. Ya. Dinilai juga pergerakannya bisa bergerak atau tidak. Atau jangan-jangan malah semuanya bergerak di tempat atau bahkan tidak bergerak. Jadi tidak akan terjadi kehamilannya dengan kondisi itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah apakah sel spermanya memiliki bentuk yang normal yang cukup. Jadi dari sekian puluh juta sel sperma yang dikeluarkan itu, minimal ada beberapa persen yang bentuknya normal sehingga memiliki kemampuan membuahi yang paling baik. Nah, itu yang dinilai dari karakteristik spermanya, dan itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kalau misalkan kita lihat, oh padahal sperma saya banyak loh dok, atau oh sperma saya mantap, kental, atau aduh kok sperma saya cair ya dok. Nah, pemeriksaan secara visual namanya ya, jadi secara visual seperti itu tidak bisa menentukan apakah dia baik atau tidak. Jadi untuk pemeriksaan sperma itu sendiri, ketika melakukan pemeriksaan itu sendiri dok, ini ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelumnya nggak sih dok, sama sang suami itu sendiri atau yang pria, apakah
tidak boleh berhubungan sekian lama dulu ketika akan melakukan pemeriksaan bersama? Ya, itu dia. Sperma itu dia perlu waktu. Ya. Dari dia diproduksi sampai dia siap untuk diluncurkan ya sebagai tentara perang nih. Ya. Nah, itu kurang lebih antara 2 sampai 7 hari sehingga kita sarankan pasien untuk tidak mengeluarkan sperma dahulu sekitar ya 2 sampai 7 hari. Mungkin rata-ratanya 3 sampai 5 hari. Jadi apabila sekarang mengeluarkan sperma melalui hubungan seksual kah dengan istri, mungkin sekitar 3 atau 5 hari kemudian bisa datang ke lab untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Karena apabila terlalu lama, saya tunggu aja dok, mungkin 2 minggu aja saya tahan biar nanti hasil spermanya bagus. Oh tidak, malah kalau misalkan nunggu lebih dari 7 hari, nanti sperma yang keluar itu malah tidak baik. Jadi pada pasangan yang sedang berusaha untuk mendapatkan kehamilan, hubungan seksual yang teratur itu adalah setiap 2 sampai 3 hari. Jadi seminggu kira-kira akan terjadi 2 sampai 3 kali. Nah, itulah frekuensi hubungan seksual yang memiliki kesempatan tinggi untuk terjadinya kehamilan. Ya, jadi bukan saya hubungan seksualnya teratur dok, tiap minggu gitu, atau saya tahan saja 2 minggu, nanti waktu istri kira-kira masa subur akan saya keluarkan semuanya. Nah itu sebenarnya tidak tepat. Ada juga yang bilang, saya nggak pernah tuh berhubungan seksual gitu, nggak pernah berhenti maksudnya. Canda ya. Jadi harus menunggu 3 sampai 5 hari ketika sudah janjian sama fasilitas pelayanan atau dokter. Seperti itu ya dok? Ya. Karena kadang kalau terlalu lama kita minta pasien untuk menahan, kadang-kadang bisa mimpi basah. Ya, jadi aduh dok, batal dok, saya mau periksa. Ya, jadi kira-kira yang optimal kira-kira antara 3 sampai 5 hari. Jadi banyak hal yang perlu diketahui ketika, bukan berarti ketika mengeluarkan dalam jumlah yang banyak, tetapi ini berbicara tentang kualitas kah dok? Ya, itu dia. Jadi kalau kita lihat sperma banyak gitu ya, itu kita bicara volume. Jadi ini volume cairan yang keluar waktu ejakulasi itu banyak. Tapi kualitasnya kita nilai dari itu. Konsentrasinya, jadi berapa juta per cc-nya, lalu bagaimana pergerakannya, dan bagaimana berapa banyak yang jumlahnya normal. Jadi pergerakan yang sehat itu seperti apa sih dok? Nanti sel sperma itu dibagi. Jadi ada yang dia bisa bergerak maju, bergerak di tempat, atau bahkan tidak bergerak. Nah, yang bergerak maju ini ada yang geraknya cepat, ya, ada yang geraknya lambat. Ya kita cari adalah yang bisa bergerak maju, jadi entah cepat atau lambat itu kita jumlahkan. Kurang lebih kriteria beberapa lab menggunakan 40% dari sperma harus mampu bergerak maju. Baik. Ya. Ada yang menarik juga, bentuk yang normal dan cukup seperti itu. Ya. Memangnya bentuk sperma ada yang berbeda-beda, yang normal dan tidak normal seperti itu? Ya, betul. Dok? Jadi sperma itu kan dibagi menjadi ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya. Ekornya nanti yang akan berenang, bergerak, kepalanya nanti yang akan menumbuh sel telur. Kayak berudu itu ya dok? Iya, itu ya. Nah, ini memang pada waktu diproduksi itu sebagian besar akan memiliki bentuk yang tidak normal. Ada yang ekornya 2 lah, atau ada yang kepalanya 2, ada yang ekornya pendek. Sehingga diproduksinya memang dalam jumlah besar. Berharap dengan harapan bahwa ada sekian persen yang memang bentuknya begitu normal dan punya kapasitas yang paling baik. Jadi itu yang harus dinilai. Ya. Nah, jadi melakukan pemeriksaan pada pria itu kesannya simpel, tinggal mengeluarkan sperma, tetapi ya syarat untuk tidak hubungan seksual dan hasil analisanya juga bisa dibilang sama ribetnya dengan wanita. Kalau kita bedah, wanita kan kita list satu-satu kayaknya banyak sekali ya harus diperiksa. Vagina, mulut rahim dan sebagainya. Pemeriksaannya udah harus di USG lah sama dokternya, USG-nya dari vagina pula ya. Lalu juga disuruh ronsen. Jadi kesannya ribet gitu. Tapi kalau kita sandingkan sebenarnya satu pemeriksaan pada pria analisanya banyak. Baik, ini kita berbicara tentang prianya dulu ini dok. Ya, dok, gaya hidup itu juga akan mempengaruhi sel atau sperma yang akan dihasilkan dok. Makanan, minuman, kemudian gaya hidup, pekerjaan, aktivitas fisik seperti itu dok. Ya, gaya hidup ini kembali ke yang tadi kita bicarakan menjadi faktor risiko namanya. Faktor risikonya. Jadi hal-hal yang mungkin berkontribusi menyebabkan masalah itu. Nah, faktor risiko ini gaya hidup itu begitu mudah berubah. Jadi apabila dahulu dia punya gaya hidup yang baik,
kemudian dia terpapar gaya hidup yang buruk, belum tentu status kesuburannya tetap sama. Jadi bisa juga mengalami gangguan. Apabila dulu sehat-sehat saja, gaya hidup terkini akan menentukan dia saat ini akan baik-baik saja atau tidak. Jadi melakukan pemeriksaan kembali itu adalah hal yang penting dilakukan. Baik, pemeriksaan kembali itu yang perlu dilakukan ketika itu mungkin usianya lagi strongnya, kuat-kuatnya, tetapi seiring perjalanan waktu itu akan bisa berubah. Dr. Cok, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mengenal infertilitas. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali berbincang-bincang mengenai mengenal infertilitas, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Infertilitas masih kita bahas, masih bersama Dr. Cokorda Gede Astawa Pemayun, tentunya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan kembali kami buka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dok, ini berbincang-bincang mengenai banyak juga case atau kasus-kasus yang terjadi di lapangan ketika seorang pria bisa dikatakan ketika bisa dikatakan pernah menghasilkan, mempunyai anak dari pasangan, kemudian ini apakah ada kemungkinan akan mengalami infertilitas, dok, seiring perjalanan waktu? Ya, itu bisa. Ini pertanyaan benar-benar menarik ya. Karena itu bisa berlaku untuk semuanya memang, kedua pihak. Jadi pada pria ataupun wanita, karena adanya perubahan gaya hidup, atau mungkin dalam perjalanannya terpapar infeksi tertentu, atau masalah-masalah medis terjadi seperti kencing manis, hipertensi, itu juga bisa berpengaruh. Maka kalau dulunya sudah pernah memiliki keturunan, hamil, atau punya anak, sekian tahun lagi, 3, 4, 5 tahun lagi, belum tentu kondisi kesuburannya juga sama. Jadi ketika pasangan itu ternyata apakah dia menikah lagi, ataukah dengan pasangan yang sama, tapi dulu sudah punya anak, kok sekarang 5 tahun belum juga jadi, itu jangan tabu untuk melakukan pemeriksaan kesuburan. Karena bisa jadi dulunya memang dalam kondisi yang begitu prima, terjadi kehamilan, seiring berjalannya waktu, ada masalah, kita tidak tahu, merasa, oh saya harusnya bisa hamil, nggak usah periksa, ngapain, kan dulu udah pernah punya anak. Nah jadi itu tetap, kalau 1 tahun berusaha, belum terjadi kehamilan, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan. Nah itu kita sebut infertilitas sekunder namanya. Jadi dulunya sudah pernah punya anak, berusaha hamil lagi dengan pasangan ini tapi belum jadi. Itu tetap melakukan pemeriksaan. Apalagi dengan ketika dulunya sudah pernah punya anak dengan pasangannya yang dulu, tetapi mungkin ada kejadian akhirnya dengan pasangannya yang sekarang yang baru tidak memiliki anak, itu juga bisa terjadi hal seperti itu, dok. Jadi kita anggap ini pasangan yang baru. Jadi datang sebagai pasangan yang baru. Tidak lagi, kita memang perlu melihat riwayat dengan pasangan sebelumnya, itu akan jadi data untuk kita. Tapi penanganan pasien ini adalah pasangan yang baru. Jadi pemeriksaannya lengkap lagi nanti. Dan kalau kita lihat pria dan wanita itu ada sedikit perbedaan dalam hal kesuburan, yakni pada wanita itu memiliki batasan yakni usia. Usia juga mempengaruhi, dok? Ya, karena secara natural memang wanita itu dibatasi oleh usianya. Pada usia di atas 35 hingga 37 tahun, maka wanita akan mulai mengalami penurunan kesuburan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi ada yang lambat sehingga usia 45 tahu-tahu hamil juga. Tapi ada juga yang cepat di atas usia 35, 36, 37 udah tidak pernah bisa hamil lagi padahal udah berusaha. Jadi lampu kuningnya adalah lakukan pemeriksaan sebelum mencapai usia yang mulai rawan tersebut. Nah kalau misalkan pria itu punya potensi dari segi usia memang lebih panjang, walaupun pada usia di atas 40 sudah mulai tampak ada perubahan kualitas sperma. Nah, apabila si pria bisa menjaga gaya hidupnya dengan baik, aktivitas fisik, olahraga, makanan, pola tidur, begadang, stresnya terjaga, maka potensi kesuburannya bisa lebih panjang. Jadi bisa memperpanjang. Jadi kita tidak asing lagi ya dengar ada pria tua yang sebenarnya udah punya cucu, tahu-tahu menghamili lagi.
Nah, itu bisa terjadi karena gaya hidupnya mungkin bagus. Ya. Jadi itu yang membuat pada pria dan wanita sebaiknya selain batasan 1 tahun tadi, kita juga bisa sarankan melakukan pemeriksaan kesuburan lebih awal. Baik. Jadi apakah ini pasangan yang baru bersama tetapi usianya sudah tua, baru menikah di usia anggap 36 tahun, Ya. ya, maka itu jangan tunggu 1 tahun, boleh lakukan pemeriksaan lebih awal. Oke. Agar kita tahu ini sebenarnya potensi kesuburannya masih seberapa panjang. Jangan sampai kita tunggu menikah usia 38 tahun misalkan. Oh belum setahun, tunggu setahun aja nanti baru periksa di usia 39, maka cadangan telurnya, kualitas kesuburannya sudah begitu turun, ke dokter pun kita juga sudah susah mau memperbaiki. Jadi bisa segera. Atau yang kedua, apabila memang dicurigai ada masalah. Ya misalkan kita sudah tahu, oh si pria memang sadar bahwa dia ada gangguan ejakulasi kah, gangguan ereksi ya. Terus pada waktu ejakulasi kenapa kok dari segi volume begitu rendah, itu bisa lakukan pemeriksaan lebih awal. Kalau dari wanita yang paling gampang itu adalah memantau siklus menstruasinya. Jadi siklus menstruasi itu benar-benar suatu penanda yang mudah dipantau oleh si wanita sendiri dan menjadi lampu kuning yang baik, alarm yang baik untuk lakukan pemeriksaan. Ya. Begitu siklus haidnya tidak teratur atau volumenya makin panjang atau makin pendek, lalu misalkan ada keluhan tambahan seperti nyeri lah atau hal-hal lainnya ya, maka itu bisa melakukan pemeriksaan lebih awal, tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi wanita pun bisa melakukan pemantauan siklus menstruasinya sendiri. Ya, itu yang paling mudah. Jadi pantaulah siklus menstruasinya. Nah, ketika nanti datang ke dokter kandungan, sudah canggih nih, kita sudah punya aplikasi kan, aplikasi pemantauan siklus haid. Oh, ini ternyata sudah mencatat siklus haidnya sendiri, sehingga konsultasinya nanti lebih enak. Oh, kita benar-benar tahu siklus menstruasinya bagaimana. Dokter tadi mengatakan ini ada infertilitas sekunder, berarti ada infertilitas primer dong, Dok? Betul, itu Ya, yang seperti apa bedanya, Dok? Yang primer itu adalah dari awal belum pernah hamil. Dari awal belum pernah hamil. Iya. Oke. Jadi kalau yang sekunder dulunya sudah pernah hamil, lalu sekarang berusaha hamil lagi, kok setahun belum? Ya itu udah sekunder. Iya. Jadi ya sama-sama mengalami infertilitas yang baru dialami kemudian hari. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya, ketika harus mengetahui ini yang infertilitas primer dan sekunder. Jangan langsung menjudge seorang pasangan atau bahkan biasanya yang paling kena ini sendiri kan perempuannya, seperti itu. Padahal ini kolaborasi suami istri yang harus dilakukan, seperti itu ya, Dok ya. Dok, ini kalau berbicara tentang terapi yang harus dilakukan seperti apa, Dok, ketika infertilitas itu sudah terjadi? Ya. Nah, ini yang menentukan. Jadi terapi dari infertilitas itu begitu banyak. Begitu banyak suplemen yang beredar, begitu banyak pilihan terapi, opsi-opsi itu begitu banyak. Jadi menentukannya adalah kita harus tahu dulu ini sebenarnya masalahnya, terutama karena apa. Walaupun mungkin belum ada masalah yang belum kita ketahui, tapi masalah utama itu harus kita lihat. Apabila memang kita mulai dari wanita ya. Apabila pada wanita memang kita lihat ada benjolan itu, apakah mioma uteri, apakah kista, polip, kita harus lihat apakah ini mengganggu nggak. Jadi keberadaannya mengganggu nggak. Kalau memang keberadaannya mengganggu, maka operasi menjadi salah satu pilihan. Ya, untuk kita mengembalikan struktur organ kandungan kembali seperti semula. Nah, yang kedua, kita lihat bagaimana fungsi siklus menstruasi dan fungsi hormonnya. Apakah baik atau tidak. Jadi kalau misalkan memang ada ketidakseimbangan hormon dalam berbagai bentuk, kalau sekarang beken itu ada PCOS, ya, itu kita bisa lakukan terapi hormon. Itu kita kembalikan lagi siklus hormonnya berdasarkan fungsinya. Lalu yang berikutnya kalau pada pria apabila ditemukan ada gangguan sperma, ini bisa kita lihat apakah ada pelebaran pembuluh darah nggak di buah pelirnya, buah zakarnya. Itu ya kita tahu sekarang namanya varikokel. Nah, pelebaran ini membuat suasana di buah zakar itu menjadi lebih panas, jadi berpotensi mengganggu kualitas sperma.
Nah, pada pasien yang begitu, opsinya juga bisa kita operasi itu. Jadi pembuluh darahnya agar tidak terjadi pelebaran, kita lakukan operasi, itu dikerjakan oleh dokter bedah nanti. Ya. Nah, selain itu ya ada suplemen-suplemen, jadi obat-obatan yang untuk memicu kesuburan pada pria dan wanita. Nah, kemudian ketika itu sudah dilakukan, Ya. rencana kehamilannya itu bisa kita lakukan dengan 3 hal. Ya. 3 hal itu adalah satu, apakah ini ibu, bapak, ini adalah pasangan yang faktornya ini masih cukup ringan dan bisa kita benahi hanya dengan hal-hal yang ringan ya, apakah suplemen dan sebagainya. Ini bisa hamil secara alami. Jadi melalui hubungan seksual yang kita atur jadwalnya, kita berikan penyubur, itu bisa secara alami. Lalu kalau misalkan ternyata yang kita temui faktor-faktor yang lebih berat, contohnya adalah misalkan gangguan sperma berat, atau kombinasi, jadi gak ada gangguan sperma juga, ternyata si wanita juga ada gangguan hormon yang harus diatur lebih ketat, sehingga opsinya bisa naik. Jadi ada inseminasi, atau bahkan bayi tabung pada pasien yang memang faktornya berat. Gitu. Jadi kita punya 3 opsi itu sampai saat ini ya, secara alami melalui hubungan seksual, inseminasi, atau bayi tabung. Dan semuanya memang sudah, syukurnya dengan perkembangan teknologi, kita sudah bisa menyediakan itu ya di Bali, nggak perlu jauh-jauh lagi. Kalau dulu kan jauh-jauh ya, kita mau terapi sampai bayi tabung itu ya minimal ke Jakarta ya, atau bahkan ke luar negeri. Kalau sekarang semuanya sudah ada. Jadi melakukan pemeriksaan dini itu sebenarnya tidak selalu berujung pada nanti disuruh bayi tabung. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi yang pertama adalah apakah kita mau menunda kehamilan atau tidak. Pemeriksaan kesuburan itu penting untuk membuat kita paham dengan diri sendiri. Jadi kita bisa mempersiapkan lebih baik. Ini saya perlu perbaikan sekian lama. Ini saya ada begini, saya harus melakukan ini. Jadi tidak harus ujuk-ujuk harus lanjut sampai ini nanti disuruh bayi tabung, inseminasi. Ya. Jadi pemeriksaan dini itu bukan berarti ketika melakukan pemeriksaan dini ujuk-ujuknya seperti dokter sampaikan ini berakhir akan ke bayi tabung. Ada 3 hal yang harus dilakukan seperti itu ya dok ya. Justru sebagian besar pasien yang datang untuk terapi kesuburan ya, program kehamilan, malah kita sarankan secara alami. Hanya sebagian kecil yang kemudian setelah kita coba hamil alami selama beberapa kali kok masih gagal, kita tawarkan untuk naik apakah ke inseminasi, atau memang ada beberapa yang lebih sedikit lagi pasien ternyata memang dari awal kita memberikan pemahaman bahwa ini jalannya memang bayi tabung. Contoh pada masalah saluran telur, tuba falopi yang buntu atau yang sudah rusak itu tidak bisa hamil secara alami. Jadi ada waktu tertentu yang harus kita ketahui atau setiap pasangan setelah melakukan terapi, masalahnya sudah diketahui, kemudian perencanaan kehamilan secara alami itu tidak juga berhasil. Itu ada waktu yang harus. Ada. Untuk menentukan kapan pasangan itu boleh secara alami dan berapa lama. Itu juga tergantung dari masalah yang dihadapi. Jadi beberapa masalah medisnya, beberapa penyakit itu cenderung istilahnya progresif. Progresif itu artinya bila dibiarkan dia akan makin lama makin buruk. Jadi itu yang membuat kita memiliki batas waktu, ini pasien kalau kita biarkan terlalu lama, maka nanti dia akan terlalu buruk kondisinya sehingga kesempatan hamilnya malah lebih kecil. Jadi batas waktunya lebih pendek. Atau misalkan pada pasien yang memang usianya lebih tua, usia datang ke kita sudah 36 tahun, ya sudah usia tua, lalu kita suruh berlama-lama begini begitu dulu ya sekian tahun, itu waktunya sudah menipis. Nah itu yang membedakan. Beda lagi dengan pasangan usia muda, datang kita usia muda ya 24 tahun ketika puncak-puncaknya kesuburan, ternyata masalahnya ringan. Kalau begitu yang datang masalahnya ringan ya kita lebih fleksibel. Ya sudah kalau mau sekian kali, mau santai dulu, mau apa, itu kita begitu banyak opsinya. Jadi datang lebih awal, periksa lebih awal, tahu lebih awal, itu memungkinkan ini pasangan membuat rencananya sendiri. Jadi tidak harus si dokter yang buat, kamu harus begini, begini, begini. Kita sebagai dokter akan menyampaikan masalahnya ini, kemungkinan begini, opsi kalian begini. Kira-kira seretnya bagaimana?
Jadi harus ada komunikasi antara satu sama lainnya, satu pasangan itu sendiri. Betul, ya, karena yang akan melangkah bersama mereka. Baik. Kita hanya memberikan kira-kira tuntunannya bagaimana. Baik, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai mengenal infertilitas, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Masih berbincang-bincang mengenal infertilitas. Masih bersama Dr. Cokordo Gede Astawa Pemayun, Ambiomed SPOG. Beliau dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan, masih ada kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401 tentunya. Dokter Cok, kalau kita berbicara tentang yang terjadi di lapangan, yang sering sekali yang dokter tangani untuk perencanaan kehamilan itu pasangan-pasangan yang sudah bisa dikatakan sudah dikategorikan infertilitas itu, mereka masih mau melakukan secara alami, kemudian atau inseminasi, atau akhirnya ke bayi tabung, Dok. Ya. Nah, ini kembali kita melihat pergeseran sosiokultur. Ya. Kalau di periode-periode sebelumnya, ya mungkin mereka yang di usia sekitar 40 ya 35 ke atas, mendengar kata bayi tabung atau pemeriksaan kesuburan itu masih cukup menyeramkan, sehingga cenderung pasangan menunda pemeriksaan kesuburan setelah mereka menikah 8 tahun, 10 tahun ya, di titik mereka memang sudah mapan dan mulai terpikir ada yang kurang. Ya, kita baru melakukan pemeriksaan. Jadi datang itu sudah dengan infertilitas yang begitu lama. Tapi kemudian di belakangan ini pasangan yang usianya lebih muda itu lebih ketakutan. Ketakutannya karena dengan kata tidak subur itu, sehingga cenderung baru menikah 1 bulan, 2 bulan sudah langsung melakukan pemeriksaan dari awal. Ya, di satu sisi memang ini hal yang bisa kita lihat baik karena mereka mulai waspada dengan dirinya. Tapi sisi lain juga ini memberikan tekanan psikis bagi mereka. Ya, jadi kita sudah paham bahwa kalau begini mereka berarti memiliki stresor yang begitu tinggi sehingga mereka baru sudah langsung melakukan pemeriksaan. Nah, ini harus kita lihat apakah pasangan ini termasuk dalam kategori yang bagaimana. Itu yang akan menentukan kita baiknya menyarankan yang bagaimana. Ya. Nah, kalau pasangan itu datang memang dalam kondisi cukup tenang secara psikis, ya, lalu dari pemeriksaan juga kita dapatkan baik-baik saja atau mungkin gangguan ringan, maka tidak banyak yang menolak untuk kita mau alami saja. Bahkan itu kan hal yang lebih bagus ya, kalau boleh alami. Jadi mereka akan setuju, ya Dok, kita coba alami dulu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan datang memang sudah dengan apakah infertilitasnya lama, jadi saya sudah nunggu 10 tahun ini, Dok. Atau saya sudah nunggu 5 tahun, saya tidak bisa lagi buang waktu untuk secara alami. Atau mereka yang memang datang dengan kondisi stres begitu tinggi. Ya. Atau mereka yang datang karena sebagian besar waktunya dihabiskan LDR, punya waktu hanya sebentar-sebentar, maka pasangan yang begini cenderung ingin yang lebih tinggi, apakah inseminasi langsung atau bayi tabung. Atau pasangan juga kadang kan datang tidak baru dari satu tempat, jadi mereka sudah periksa kemana, walaupun baru singkat infertilitasnya, tapi karena sudah kemana-mana itu, jadi berharap sekarang lebih tinggi, apa yang bisa dilakukan. Nah, itu yang membuat begitu banyak variasi pasangan yang akan kita temui di lapangan. Ya. Tapi kewajiban kita sebagai dokter adalah melakukan pemeriksaan yang memang apa yang harusnya dilakukan, menyampaikan hasilnya memang dengan gamblang, ya, tapi tetap berhati-hati. Kita harus lihat bagaimana ini tipikal pasiennya. Lalu yang berikutnya membicarakan rencananya. Karena kita dokter hanya bisa memberikan opsi, tapi yang menjalani adalah pasangannya. Belum tentu mereka setuju, oh ibu ini kita alami aja lah 1 tahun gitu. Ya, tapi pasangan ini datang belum tentu mau begitu. Ya, kita harus ada negosiasi, kita bicarakan dengan baik-baik sehingga sama-sama nyaman. Gitu. Nah, itu yang harus sebaiknya dilakukan.
pasangan ini. Jadi jangan takut kalau misalkan urusan begini harus tanya sama dokternya dan diskusikan dengan baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang perencanaan kehamilan, kemudian permasalahan yang dialami oleh pasangan yang sudah masuk kategori infertilitas ini sendiri, ini kita berbicara tentang keberhasilankah, Dok? Ya. Nah, sampai saat ini pengobatan kesuburan itu hanya mampu memberikan peluang. Jadi kalau misalkan dokter, saya bisa hamil nggak? Ya. Pasti itu pertanyaannya. Ya. Si dokter hanya bisa mampu menyampaikan bahwa ibu, kalau secara alami peluang keberhasilan kehamilannya sekitar sekian, ya apakah 15%. Lalu secara inseminasi kesempatan hamilnya sekian, apakah kira-kira 20-30% sekali coba. Lalu kalau bayi tabung bagaimana? Oh ibu, kalau misalkan di usia ibu dengan masalah ibu ini peluang keberhasilannya kira-kira antara 30-40% kah? Atau oh ibu ini usia masih muda, bagus kondisi ini peluang keberhasilannya 40-60%. Nah, jadi perbincangannya apakah pertanyaannya apakah bisa hamil? Jawabannya adalah peluang. Oke. Itu yang membuat kadang ada rasa gelisah pada pasien yang menjalani program hamil karena berada dalam ketidakpastian. Iya, betul. Lalu yang kedua, ada perasaan lelah ketika menjalani hal yang sama begitu saja tapi belum terjadi kehamilan. Ini berarti kita tidak berbicara tentang jaminan. Ya. Seperti itu ya, Dok ya? Itu dia. Jaminan. Sampai saat ini belum ada teknologi kedokteran yang mampu memastikan pasti berhasil hamil di percobaan pertama. Nah, ini ketika pasangan yang sudah masuk kategori infertilitas menjalani perencanaan kehamilan yang 3 itu sendiri dan berhasil kemudian memiliki keturunan, kemudian akan berkeinginan untuk melanjutkan atau memiliki momongan lagi, ini apakah akan masuk ke fase infertilitas lagi, Dok? Nah, belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Justru banyak juga pasien kita yang hamil pertamanya susah banget, ya, susah banget sampai berapa tahun belum juga jadi. Begitu kita jalani pengobatan, ternyata berhasil hamil, syukurnya. Belum berapa waktunya datang lagi tahu hamil spontan. Hamil spontan itu artinya terjadi kehamilan sendiri. Datang-datang uhui gitu ya. Datang-datang udah senyum-senyum sama kita. Sudah bahagia. Ya kita tentunya kan dokter kita berharap begitu ya. Akan sama-sama bahagia dengan usaha yang tidak sebesar sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ketika akan melakukan pemeriksaan awal ini sendiri, ini dukungan dari pasangan, kemudian dukungan dari keluarga terdekat ini sangat-sangat dibutuhkan, Dok. Sangat dibutuhkan. Di budaya kita memang cenderung proses terjadi kehamilan atau kesuburan yang memiliki organnya mungkin si wanita ya, tapi yang menjalaninya adalah pasangan, jadi berdua. Tapi yang memperhatikan itu sekelilingnya, seisi dunia. Nah itu yang membuat tidak bisa disamakan antara satu pasien dengan yang lainnya. Ibu jangan stres-stres. Tapi kan kita tidak tahu, ternyata memang latar belakangnya sudah terjadi begitu banyak hal. Nah ini yang harus melangkah bersama, tidak hanya dengan pasangannya, tapi keluarga yang mendampingi si anak-anak ini untuk mencapai kehamilan itu juga harus suportif. Ya, jangan sampai menambah kegelisahan dan stresnya. Baik. Dokter Cho, nih waktu juga sangat singkat sekali, tentunya ada closing statement bagi mereka yang saat ini atau yang sudah memasuki kategori infertilitas, apa yang harus diketahui? Silakan, Dok. Ya, jadi kita harus bergerak menjadi ke arah paradigma yang baru, yakni pemeriksaan kesuburan bukanlah sesuatu yang begitu tabu untuk dilakukan. Justru begitu banyak kondisi medis yang apabila diketahui lebih awal, kita bisa cegah dia menjadi progresif, memburuk, dan kemudian kita bisa meningkatkan peluang terjadi kehamilan lebih baik. Nah, jadi jangan takut, waspadai bagaimana kondisi diri sendiri, pantau, sadari, lakukan pemeriksaan dini, dan ingat melangkah bersama, karena infertility is a problem for two.
Baik, pantau, sadari, kemudian lakukan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Dokter Cok tentunya ya. Karena berbicara tentang infertilitas seperti kata Pak Cok tadi, Dokter Cok, ini bukan hanya berbicara tentang individu, tapi melangkah harus berdua, bersama tentunya. Dokter Cok, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Made Sukuran Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.